Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Tarapona dengan NIM 210707400015. Saya dari Universitas Maliko Saleh. Di sini saya akan membuat video tentang kata ganti dalam bahasa Aceh. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki kata ganti dalam bahasa Aceh, pasti teman-teman sudah tahu kan, apa sih itu kata ganti? Ada yang tahu nggak? Ayo. Baik, kata ganti adalah kata yang dapat menggantikan benda. Pasti tidak hanya dalam bahasa Indonesia terdapat kata ganti, tetapi dalam bahasa Aceh juga ada kata ganti. Kata ganti dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada kata ganti orang pertama. Nah, tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Aceh juga ada kata ganti orang pertama. Misalnya kata ganti orang pertama dalam bahasa Aceh itu ada ulun tuan atau lon tuan, ulong dan ulun, long dan ke. Tapi kalau ke itu seperti kata-kata yang sangat kasar. Jadi sebaiknya teman-teman memakai dengan ulun tuan. Misalnya kata-katanya ulun tuan lun pajohbu. Nah, di situ terdapat kata ganti ulun. Saya ingin makan nasi. Kemudian ada kata ganti orang kedua. Nah, kata ganti orang kedua itu seperti dalam bahasa Indonesianya ada apa ya? Nah, kata ganti orang kedua itu adalah seperti dia. Nah, dalam bahasa Aceh, kata ganti orang kedua dalam bahasa Acehnya adalah ji. Maaf, kata ganti orang kedua dalam bahasa Aceh itu ada drone dan gata. Nah, drone ini biasanya kita katakan untuk orang. Misalnya, itu adalah kamu. Kamu mau kemana? Drone, honija, drone. Itu adalah kata ganti orang kedua. Drone. Kemudian ada kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang ketiga ini misalnya dalam bahasa Aceh adalah itu ji atau dia. Ji, cimeen, gampung. Dia bermain di kampung. Nah, kata jih itu menjadi kata orang ganti ketiga. Nah, teman-teman sudah paham kata ganti dalam bahasa Aceh? Pasti teman-teman sudah paham ya. Nah, tidak hanya ada kata ganti, tetapi dalam bahasa Aceh juga ada kata ganti penunjuk. Teman-teman tahu kan kata ganti petunjuk itu apa? Baik, saya akan menjelaskannya. Kata ganti petunjuk adalah kata ganti yang digunakan untuk benda. Nah, kata ganti ini dibagi menjadi 2. Yang tadi kata ganti tadi ada 3. Nah, sekarang kata ganti penunjuk itu dibagi 2 lagi. Yang pertama itu ada kata ganti penunjuk umum. Itu dibagi menjadi 3 lagi. Dalam bahasa Aceh itu ada nyo, nyanci. Nyo, nyanci. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada nyo. Nyo itu biasanya untuk kata-kata seperti pensil atau benda tersebut. Seperti misalnya nyo genseso. Nyo ini pensil siapa? Nyo genseso. Nah, kata ganti penunjuk. Penunjuk itu adalah si pulpen tadi. Terus ada contohnya lagi, nyo bulun maulud. Itu artinya ini bulan maulid. Nah, dari nyo ini kata penunjuk untuk benda-benda tertentu. Kemudian ada kata ganti penunjuk nyan atau itu. Yang tadi ini, sekarang itu. Dalam bahasa Aceh itu adalah nyan. Nyan itu. Nah, dalam contohnya apa aja sih? Seperti dalam kalimat nyan itu suposinya nyan. Itu anak siapa?
itu anak siapa. Nyan itu nyan anak so, itu anak siapa. Pasti teman-teman sudah paham ya dengan kata nyan. Nyan itu seperti kata dalam bahasa Indonesia itu ya, ingat aja nyan itu. Nyan artinya itu. Terus saya berikan sedikit contoh lagi, seperti nyan itu seperti bungong nyan. Bunga itu, bungong nyan, bunga itu. Nah, sekarang yang ketiga, contoh ketiga itu ada jih. Nah, jih ini sama juga artinya dengan nyan, yaitu itu. Nah, bedanya nyan sama jih ini menggunakan kata yang jauh. Misalnya ada benda yang sangat jauh sekali. Sementara kan nyan tadi kata yang dekat. Ini pensil siapa? Ini kata yang dekat. Misalnya kalau kata yang jauh seperti gunung itu. Gunung J. Misalnya kita tunjuk gunung J. Nah, itu kan kata yang sangat jauh. Jadi kita memakai kata J dalam bahasa Aceh. Kemudian ada ane J, anak itu. Nah, anak itu mungkin jauh jarak dari kita. Jadi kita menggunakan kata J, anak itu, ane J. Mungkin contoh lainnya adalah boh ubuno kalon uduk jehpat. Nah, artinya adalah kelapa itu sudah saya taruh. Atau bisa saja kelapa itu sudah saya letakkan di sana. Itu kata yang menggunakan untuk kata si J. Atau kata benda yang jauh dari jaraknya dari kita. Nah, sekarang yang kedua, kata ganti penanya. Tadi adalah kata ganti kata ganti penunjuk umum yang pertama. Yang kedua adalah kata ganti penanya. Nah, di penanya ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah so. So itu artinya siapa. So, siapa. Ketika kita bertanya seperti dalam bahasa Indonesia, siapa namamu? Nah, kita tuh memakai kata so, siapa. Siapa nanrone? Siapa nama kamu? Atau biasanya dengan kawan-kawan, so nankah gitu. Kalau misal dengan orang yang lebih tua, so nanrone pak, so siapa nama bapak. Kemudian ada lagi yang kedua ada pat, di mana. Biasanya kita pat itu kita menanyakan di mana rumah, di mana tempat tinggal gitu. Kita menanyakan pat rumah drone. Nah, di mana rumah kamu? Pat rumah drone. Kemudian ada yang ketiga so. So ini siapa? Misalnya kita tuh bicara bersama kawan, kita tuh seperti sonan anaknya. Siapa nama anak itu? Sonan anaknya. Siapa nama anak itu? Kita kan bertanya-tanya kan. Siapa? Sonan. Siapa nama anak itu? Kemudian yang keempat ada toh. Toh itu yang mana? Toh yang mana? Seperti yang mana rumahmu? Toh rumah Rono. Nah, toh itu yang mana rumah kamu? Toh yang mana? Kemudian yang kelima yang terakhir itu ada ho. Ho itu seperti kemana? Kemana kamu akan pergi? Ho neja gitu. Kamu mau kemana? Ho neja lonjak pasai, saya pergi ke pasar, misalnya jawabnya gitu. Jadi ho ini tanya kita itu kemana? Ho neja. Nah, segitu saja kata ganti yang dapat saya jelaskan. Mungkin jika ada teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa kembali lagi mengulang video ini. Mungkin ada teman-teman yang belum paham bisa bertanya di komentar. Nanti saya akan menjawabnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan atau kesilapan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.